dan kita lapang menerima nasihat yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, walaupun terkadang nyindir kita, atau terkadang perkataan-perkataan yang dipilih itu seakan-akan menyudutkan kita, sebenarnya bukan untuk menyudutkan kita. Memang terkadang ilmu itu datang sebagaimana obat, ilmu itu jarang datang sebagaimana manisan. Indikator hati yang sehat itu, kata para ulama, adalah tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah bosan berkhidmah kepadanya, tidak bersikap manis kecuali kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran atau mengingatkan kepada Robnya. Artinya, orang yang mereka itu hatinya sehat itu adalah orang yang mudah dikasih nasihat kalau nasihatnya tentang Allah dan Rasul. Jadi artinya dia menjadi orang yang mudah diingatkan. Selama konten atau isi dari nasihat yang disampaikan kepadanya itu dalam urusan-urusan yang mengingatkan dia kepada akhirat. Dia senang berzikir. Berzikir itu kan bukan hanya mengucapkan kalimat thayyibah ya. Berzikir itu kan setidaknya merenungkan tentang asma wa sifat Allah itu dzikir, merenungkan tentang perintah dan larangan Allah itu juga dzikir. Kemudian kita ikut taklim juga itu adalah bagian dari dzikir. Kemudian membaca Al-Quran juga bagian dari dzikir. Apapun itu, sifatnya yang kembalinya mengingatkan kepada Allah itu disebut dengan dzikir. Orang kalau indikator hatinya baik itu mudah dikasih nasihat. Masya Allah ini. Semoga Allah memberikan hati kita adalah hati yang mudah menerima nasihat. Selama yang memberikan nasihat itu dengan cara yang baik. Karena apa? Kadang-kadang ada manusia menolak nasihat itu bukan karena dia benci kepada nasihat itu, tapi cara orang memberikan nasihatnya itu tidak tepat. Makanya betul kata Imam Syafi'i, kalau kamu memberikan nasihat kepadaku di tengah banyak manusia dan mempermalukan aku, maka jangan salahkan aku kalau aku menolak nasihatmu. Ini salah satu hikmah di dalam memberi nasihat itu harus dengan kondisi-kondisi yang kondusif ketika kita memberikan nasihat. Tapi basicnya orang kalau dikatakan hatinya sehat itu apa? Selama yang dikatakan Allah dan Rasul, maka dia itu senang menerimanya. Walaupun terkadang dia belum bisa melakukannya dan tidak bisa langsung mengerjakannya pada saat itu juga. Dia tidak bisa langsung mengerjakan pada saat itu juga. Mungkin dia akan mengundur sebentar gitu, tapi dia menerima dan dia senang ketika ada perkara itu. Sebagaimana senangnya dia ketika berzikir kepada Allah, datangnya dia ke majelis taklim, senangnya dia ketika datang ke majelis ilmu, ke taman-taman surga. Dia menikmati ketika datang ke taman surga dan merasa ada yang hilang, ada yang kurang sempurna dalam perjalanan harinya kalau dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat indah untuk mengkoreksi kehidupan dia. Selama antum, saya suka kita datang ke kajian ilmu dan kita lapang menerima nasihat yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, walaupun terkadang nyindir kita atau terkadang perkataan-perkataan yang dipilih itu seakan-akan menyudutkan kita, sebenarnya bukan untuk menyudutkan kita. Memang terkadang ilmu itu datang sebagaimana obat, ilmu itu jarang datang sebagaimana manisan. Ya, ilmu itu datangnya itu kayak obat. Obat itu pahit, kadang-kadang memang seakan-akan nyindir kita. Tapi pada dasarnya ketika kita menerima yang pahit itu, lalu kita pelan-pelan memasukkan ke dalam kalbu kita, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan hatinya bersih ketika dia mudah menerima nasihat. Selama nasihat itu disampaikan dengan cara yang ma'ruf, walaupun mungkin pahit ketika pertama kali dia telan, tapi seiring dengan waktu ada kekuatan untuk menguraikan yang pahit itu menjadi sebuah kebaikan. Beda dengan kesenangan. Beda dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan nasihat. Perkara permainan, game, atau kesenangan, itu sifatnya kayak gula. Semakin kita meresponnya, semakin banyak gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan lama-lama menjadi penyakit. Tapi nasihat itu memang terkadang menyakitkan. Kadang-kadang itu kalau kita diberikan nasihat itu kadang berat kita untuk menerimanya. Tapi ketika kita memaksa untuk membuka ruang hati kita untuk menerima nasihat itu, maka disitulah kalau kita sudah ada sebuah sukacita, rasa senang ketika kita mendapatkan nasihat. Ketika yang memberi nasihat itu dengan cara yang baik, maka Masya Allah, itu berarti indikator hati kita ini bersih. Walaupun maaf ya,
kadang-kadang kita merasa tersindir dengan apa yang disampaikan di tempat taklim. Bukan hanya kita, saya kadang-kadang kalau di majelis taklim merasa tertampar, merasa tersindir. Karena memang fungsinya ilmu itu untuk menyindir kesalahan kita. Selama sindiran itu tidak diterangkan nama terang dan memang masih menjaga nama baik seseorang, dan memang fungsinya ilmu itu kan untuk menyindir. Banyak orang marah kalau kemudian merasa tersindir dengan materi. Dan merasa bahwasanya yang menyebutkan masalah yang menyindir dia itu seakan-akan ustadznya itu senewan sama dia dan sentimen sama dia. Guru ataupun ustadz insya Allah tidak ada niat untuk mencari musuh di dalam taklimnya. Tapi yang namanya guru ataupun seorang ustadz itu niatnya adalah meluruskan. Dia meluruskan dirinya sendiri dan meluruskan orang yang bisa untuk menerima nasihat dia. Walaupun terkadang kita memang berat. Makanya tolong hindari sikap seorang penuntut ilmu yang terlalu egosentris memikirkan bahwasanya setiap materi itu nyindir dia, lalu dia dendam kepada yang menyampaikan ilmu. Terutama ketika memang yang disampaikan adalah kebenaran dan tidak menjelaskan tentang aib dengan nama terang. Jadi kita ini harusnya memahami itu. Jadi makanya indikator hati yang sehat itu senang dengan ilmu, senang dengan nasihat. Walaupun orang memandang sok ini, walaupun orang memandang dengan pandangan yang negatif, citra yang buruk, maka dia tetap senang dengan ilmu. Dia senang dengan ilmu. Dia merasa ada yang kurang pada hari ketika referensi nasihat tidak dia dapatkan pada hari yang dia lewati. Makanya ada sebuah perkataan salaf itu, an-nasu la yazaluna fil khair ma damu yuhibbuna nusha. Sesungguhnya manusia itu berada pada pusaran kebaikan dengan kondisi selama syaratnya dia mencintai nasihat. Selama dia mencintai nasihat. Saya, kalian, semua dari kita dikatakan kita ini tetap akan berada dalam kebaikan selama kita mencintai nasihat. Tapi kalau kita sudah menolak nasihat dan kita sudah benci kepada nasihat, walaupun itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sudah disampaikan dengan cara yang lembut, baik, menghormati, memberi respek, memberi kemakrufan, semuanya telah terpenuhi prosedur untuk menyampaikan nasihat itu baik, kok kita tetap marah dikasih nasihat? Berarti maaf, hati yang hitam itu tidak bisa menerima cahaya yang putih. Karena cahaya putih dari ilustrasi nasihat itu kalau kita ilustrasikan kayak cahaya putih, tidak bisa direspon kecuali kaca hati yang bersih dan bening. Ya, makanya Masya Allah ya, kalau ada seseorang dari kita harus paham ya, selama hatinya seseorang itu bersih, kayak kaca yang bersih. Kaca itu kalau bening, Pak, sinar mentari itu akan mudah masuk. Sinar mentari akan mudah masuk ke dalam ruangan itu. Kalau hatinya bersih. Kalau kita melihat ada rumah, sudah lama, ada satu rumah yang sudah lama tidak ditempatin orang. Kacanya itu sudah kotor. Kotor banget. Debu, segala macamnya nempel pada ruangan rumah itu, pada kaca rumah itu. Maka setiap ada cahaya, maka cahaya itu tidak bisa masuk maksimal kepada rumah itu, bukan karena intensitas cahayanya yang berkurang, bukan, tapi karena tebalnya debu yang menempel pada kaca, yang mengurangi jatah cahaya masuk pada ruangan itu. Para ulama mengatakan, sesungguhnya hati kita ini kaca. Semakin bersih, semakin mudah kita merespon setiap pelita dan setiap cahaya yang masuk. Tapi semakin kotor, semakin akan mengurangi setiap pelita yang masuk pada kehidupan. Orang apabila mereka itu memiliki hati yang sehat itu senang dia kepada setiap ilmu dan senang kepada setiap nasihat. Sekali lagi dengan catatan, selama nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik. Tidak ada yang suka ikhwan, tidak ada yang suka wahai saudaraku. Kalau kemudian kita menyampaikan sebuah nasihat tetapi dengan menggunakan cara yang tidak ma'ruf. Istri pengen menyampaikan nasihat kepada suami, caranya nggak paham, wajar suaminya akan menolak. Bukan menolak nasihatnya, tapi menolak caranya dia memberi nasihat. Suami memberikan nasihat kepada istri, caranya salah, ya wajar kalau istrinya tidak menerima. Bukan karena dia menolak nasihatnya, tapi caranya dia memberi nasihat. Tapi kalau semuanya sudah dilakukan,
waktunya sudah tepat, caranya dengan lembut, kemudian dilakukan dengan kondisi yang baik, kok tetap ditolak. Yang salah bukan nasihatnya, yang salah pada permukaan hatinya yang hitam, yang akhirnya menolak setiap pelita yang datang. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi kalau kita ternyata menjadi orang yang hatinya bersih, siapapun di antara kita yang hatinya bersih mudah untuk menerima nasihat. Rasulullah itu salah satu profil terbaik di dalam menerima nasihat. Rasulullah itu profil terbaik manusia di dalam menerima nasihat. Itu Rasulullah. Saya akan sampaikan betapa Rasulullah itu bersih hatinya dan tidak menginginkan kecuali kebaikan. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika beliau bermuka masam kepada seorang yang buta, lagi tua, lagi miskin, buta, miskin, tua. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika beliau bermuka masam, maka Allah menegurnya. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu itu bermuka masam dan berpaling darinya? Padahal dia datang dalam kondisi hati yang takut. Teguran Allah di dalam surat Abasa, ada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu. Diterima nggak oleh Rasulullah? Diterima. Dan Rasulullah pun menyampaikan ayat itu dan tidak disembunyikan. Walaupun ayat itu menceritakan tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi tidak menyembunyikan ayat itu, tidak merahasiakan ayat itu untuk menjaga kredibilitasnya beliau sebagai seorang Nabi. Tidak, wajar. Tapi walaupun Nabi salah pada saat itu, tapi Nabi tetap maksum. Kenapa? Kesalahannya langsung dikoreksi sama Allah. Nabi ketika pernah menyenangkan istrinya, beliau mengharamkan madu untuk menyenangkan hati istrinya yang terbakar cemburu. Allah turunkan sebuah ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu, yaitu madu? Nabi ketika ditegur, Nabi koreksi, menghalalkan kembali madu dan tidak mencari keridhaan istri dengan melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi menyampaikan ayatnya. Itu menjadi sebuah profil sempurna. Nabi itu hatinya bersih. Sampai ketika beliau diluruskan, maka ayat yang dipakai untuk meluruskan Nabi pun tidak disembunyikan oleh Nabi. Nabi pernah ditegur sama laki-laki tua Yahudi. Datang laki-laki tua Yahudi dan berkata, "Hai Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Taquluna ma sya'allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah." Ada orang tua Yahudi datang kepada Nabi Muhammad, dan ketika datang kepada Nabi Muhammad, orang tua Yahudi itu berkata, Muhammad, sahabatmu ini melakukan perkataan yang syirik. Mereka mengatakan demi Allah dan demi terserah Allah dan terserah kamu, dan mereka mengatakan demi Ka'bah. Itu salah Muhammad. Ini orang tua Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu tahu ilmu dia. Cuma nggak mau beramal dan mengambil konsekuensi dari ilmunya itu nggak mau. Dia ngomong kepada Nabi tanpa babibu, tanpa basa-basi, langsung ngomong, Muhammad, sahabat-sahabatmu ini melakukan kesyirikan dalam perkataan. Mereka suka mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, dan suka mengatakan demi Ka'bah. Nggak boleh Muhammad. Kalau mengatakan terserah itu nggak boleh mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Yang benar itu terserah Allah kemudian terserah kamu. Karena kalau kata dan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan tidak boleh loh mengucapkan demi Ka'bah. Ka'bah itu makhluk, nggak boleh bersumpah atas nama makhluk, wahai Muhammad. Lihat Nabi. Apakah Nabi menolak ini? Tidak, Nabi menerima. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, mulai sekarang jangan lagi mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, tapi katakanlah yang benar, yang lebih baik. Terserah Allah kemudian terserah kamu. Jangan lagi kalian bersumpah demi Ka'bah, jangan. Demi Rob yang menguasai Ka'bah. Nabi menerima nggak nasihat itu? Menerima nggak masukan itu? Diterima oleh Nabi. Jadi janganlah orang itu kalau sedang diberikan nasihat itu malah mencari pembenaran atas nasihat yang dia terima. Ya, inilah salah satu di antara kekurangan basic mungkin rata-rata manusia. Rata-rata manusia itu kalau mereka mendapatkan nasihat itu lalu mencari pembenaran.
dari apa yang dikasihkan kepadanya, lalu mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Maka inilah yang akhirnya menjadi sebuah indikator hatinya lagi bermasalah. Kalau setiap nasihat itu akhirnya dicari pembenaran. Makanya seorang suami yang baik, seorang suami yang dia bisa diberi nasihat. Istri yang baik itu bukan istri yang selalu merasa benar. Istri yang tahu ketika nasihat dari suami itu adalah terbaik untuknya. Kadang-kadang maaf ya, banyak sekali jargon-jargon, meme-meme di luar gitu, di Instagram dibuat sama orang yang bukan penuntut ilmu dan mengatakan istri tidak pernah salah. Walaupun bersanda, lama-lama masuk ke bawah alam sadar, oh memang istri nggak boleh salah. Dan akhirnya susah menerima nasihat. Padahal nasihatnya tidaklah berniat kecuali memberikan kebaikan. Sebelum istri menuntut punya suami yang mudah menerima nasihat, ya tentunya dia harus mengevaluasi apakah dirinya mudah menerima nasihat. Kalau ada seorang suami yang menginginkan istrinya gampang menerima nasihat, maka dia pun adalah orang yang harusnya mengevaluasi dirinya apakah mudah menerima nasihat ataukah tidak. Maka disinilah jelas, hati kalau bersih, hati kalau maksimal sehatnya, kalau orang itu maksimal sehatnya itu apa? Hatinya mudah untuk merespon setiap nasihat yang ditujukan kepadanya. Setiap dia mendapatkan nasihat, dia senang untuk mendapatkan nasihat itu. Dan dia bergembira mendapatkan sebuah petunjuk kebaikan yang mungkin sebelumnya dia tidak pernah tahu.